Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim channel yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita bersama tentunya dalam pembahasan yang kita sajikan, yakni terkait kitab Nashaihul Ibad, nasihat-nasihat para hamba. Dan alhamdulillah pada bagian ini kita sudah menginjak ke makalah yang ke-20. Disebutkan dalam redaksi Arabnya wal maqalatul 20 kila ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhatihi ay fa khilafu dzalik jununun. Ikmalul akli, bahwa dikatakan sesungguhnya kesempurnaan akal, ittiba'u ridwanillahi, adalah mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah, wajtinabu sakhatihi, dan meninggalkan apa yang telah dimurkai Allah. Kemudian apabila keluar dari yang telah disebutkan barusan, berarti semuanya adalah junun, gila, tak berakal. Ya, tak berakal. Padahal fitrahnya manusia dari sejak hidup di alam rahim hingga lahir itu terbagi ke dalam 3. Fitrah manusia itu dia dibekali ruh, yang kedua akal, dan yang ketiga jasad. Ruh di sini bukanlah ruh yang dimaksud seperti yang ditanyakan, yang tertera dalam Al-Quran. Mereka bertanya tentang ruh. Ketahuilah bahwa ruh itu adalah urusan Allah. Nah, yang dibahas ruh di sini, yang termasuk fitrah ruh di sini adalah bukan ruh yang mereka tanyakan, karena ruh itu adalah urusan Allah dan manusia akan sedikit tahunya tentang masalah ruh itu. Tapi ruh yang di sini, ruh yang dibahas di sini adalah masalah rasa, masalah rasa. Gitu. Karena ruh dan akal yang nantinya akan mendominasi ketaatan kita, mendominasi fitrah kita sebagai manusia, ketauhidan kita, keyakinan kita seperti di alam rahim. Kedua itulah yang akan mendominasi daripada jasad. Makanya kalau kita mendengar di perkataan Ustaz Zain itu, jasad itu hanyalah babu. Jasad itu hanyalah babu daripada ruh dan akal itu sendiri. Bahkan mendominasinya ruh dan akal pada fitrah manusia itu 3/4, dan jasad itu hanya 1/4. Makanya yang harus kita kokohkan itu adalah masalah rasa, masalah akal. Masalah jasad baru mengikuti. Nah, itulah yang dinamakan idza sholahat sholahat jasadu kullu. Apabila kalbu kita, akal kita, ruh kita, rasa kan kalbu, rasa kita benar, jasad pun akan ikut benar. Jasad adalah babu. Sehingga kalau rasa rasa kita hidup, rasa dalam perjuangan, rasa dalam semangat belajarnya kuat, jasad pun akan kuat. Kalau rasanya kita sedang sedih, rasanya kita sedang galau, gundah, merana, maka jasad pun akan merasakan itu, yang ujung-ujungnya sakit. Jadi orang yang sakit itu sebenarnya dia bukan terpengaruh dengan 1/4 bagian dari fitrah itu sendiri, tapi dia, ruh dan akalnya terpengaruhi.
Makanya pengobatan yang kita lakukan itu hanya 1/4-nya. Kita tidak mengolah ruh, kita tidak mengajarkan ruh, mengajarkan akal untuk senantiasa taat kepada Allah. Kita fokus masalah jasad kita baik, masalah makanan baik, olahraga cukup, tidur cukup. Itu hanya 1/4, dan itu hanya merubah kepada jasad. Sedangkan ruh dan akal itu harus diisi dengan keyakinan dan akhlak, iman dan ihsan. Itu ruh dan akal. Sehingga orang tidak akan mudah putus asa, orang tidak akan mudah sakit kalau ruh dan akalnya kuat. Jadi fitrah yang harus kita lahirkan itu fitrah, kesempurnaan akal. Ya, kesempurnaan akal itu di mana kita mengikuti apa yang telah Allah ridhoi dan meninggalkan apa yang dimurkai Allah. Itu baru akal kita sempurna. Rasa, seperti contoh gini, santri belajar bisa nyaman itu yang pertama kali kita tanamkan kenyamanan itu pada ruhnya, rasa nyaman belajarnya itu. Hingga kemudian bagaimana seorang santri akan menerima ilmu kalau rasa nyaman dalam belajarnya tidak ada, ruhnya tidak ada, ruh dia sebagai santrinya tidak dididik, tidak dipupuk dengan baik, bagaimana jasadnya akan kuat? Sahabat Muslim Channel, sedikit ulasan terkait makalah ke-20 ini. Tentunya mari semua kita terus tingkatkan untuk menggapai kesempurnaan akal kita dengan mengikuti apa yang telah Allah ridhoi, dan meninggalkan apa yang telah Allah murka. Wallahu a'lam.